Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat, selalu baik, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai wudu. Nah, teman-teman sendiri sudah tahu belum sih apa itu wudu, bagaimana rukun wudu, dan bagaimana syarat wudu, dan apa saja hal yang membatalkan wudu? Jika belum tahu, kita bahas bersama-sama ya. Nah, wudu sendiri itu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air. Dan setiap muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Jadi, maksud dari pernyataan atau penjelasan yang tadi sudah dijelaskan itu, kita bahas satu-satu ya. Jadi, maksud dari wudu sendiri itu yaitu tadi kita setiap muslim wajib melaksanakan atau mendahului menyucikan anggota tubuh ketika kita ingin melaksanakan sholat seperti itu. Nah, rukun wudu atau tata cara wudu itu yang pertama membaca niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, lalu dilakukan dengan tertib. Nah, maksud dari membaca niat itu sendiri, niat wudu, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua atau yang selanjutnya itu membasuh muka. Nah, membasuh muka itu dilakukan dari bawah dagu sampai dengan pangkal rambut. Dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya ada membasuh tangan. Nah, membasuh tangan itu dari ujung kuku sampai dengan siku. Dilakukan di tangan kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, lalu dilanjutkan di tangan kiri. Lalu ada membasuh sebagian kepala. Maksud dari membasuh sebagian kepala itu dimulai dari pangkal rambut sampai dengan tengah kepala, lalu dilanjutkan ke telinga. Selanjutnya ada mencuci kaki. Nah, mencuci kaki itu dilakukan di sela-sela jari dari pangkal sampai dengan mata kaki. Dilakukan dengan tertib atau sesuai dengan aturan yang sudah dijelaskan atau sudah kita pelajari. Selanjutnya ada syarat sah wudu. Nah, syarat sah wudu sendiri itu memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, Islam. Yang kedua, tamyiz atau dapat membedakan hal baik dan hal buruk. Selanjutnya, bersih dari haid dan nifas. Nah, bersih dari haid dan nifas ini sendiri itu maksudnya hanya dirasakan oleh kaum hawa atau wanita. Jadi, untuk wanita yang sedang haid atau nifas itu tidak diwajibkan untuk berwudu karena dia juga tidak melaksanakan sholat. Selanjutnya, mengetahui rukun wudu yang fardu. Nah, dari rukun wudu sendiri ini ada 2. Jadi, ada fardu, ada sunnah. Untuk fardunya sendiri itu yang tadi sudah kita paparkan satu-satu. Nah, untuk sunnahnya itu seperti mencuci telapak tangan, berkumur-kumur, membasuh hidung, itu termasuk dari sunnah. Selanjutnya ada airnya suci. Nah, maksud dari airnya suci ini tuh air yang belum disentuh oleh kita atau orang lain. Selanjutnya ada masuk waktu sholat. Nah, ya karena masuk waktu sholat sendiri itu kan kita ingin melaksanakan sholat, sedangkan sholat itu harus dilakukan
dengan cara wudu terlebih dahulu. Lalu ada berulang-ulang. Nah, maksud berulang-ulang ini dilakukan sebanyak 3 kali. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Lalu ada 6 hal yang dapat membatalkan wudu. Yang pertama itu keluar sesuatu dari 2 lubang kemaluan, yaitu dari dubur dan kubul. Yang kedua, ada tidur dalam keadaan tidak duduk. Maksud dari tidur dalam keadaan tidak duduk ini ya kita tidur, kita nggak sadar, terus tidak dalam posisi duduk. Itu sesuatu hal yang dapat membatalkan wudu. 3, bersentuhan dengan kulit. Bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram. Nah, bukan mahram sendiri itu maksudnya bersentuhan dengan lawan jenis yang tidak ada keterikatan saudara. Jadi, mahram sendiri itu dapat disimpulkan atau dapat dikelompokkan seperti kakak, ayah, saudara laki-laki itu termasuk ke dalam mahram. Nah, 4, menyentuh kubul. Yang kelima, menyentuh dubur. Lalu yang keenam, hilang akal. Nah, hilang akal ini bisa dimaksudkan ke dalam tidur, terus kita depresi, kita gila, itu termasuk dalam hilang akal. Nah, mungkin dari penjelasan ini kan agak sedikit rumit tentang melakukan rukun wudu ya, atau tata cara wudu. Nah, untuk gampangnya, saya punya lagu untuk menghafal dari rukun wudu ini sendiri. Nah, mungkin kalian juga sering mendengar kayak tepuk wudu atau nyanyian wudu kayak gitu. Nah, nih nyanyian itu seperti ini. Nah, rukun wudu, baca bismillah lalu cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Nah, diulang ya. Mungkin ada sebagian yang belum jelas atau belum pernah mendengar lagu dari tepuk wudu ini. Jadi untuk menghafal kita ulang bersama-sama. Baca bismillah lalu cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki lalu doa. Nah, itu termasuk dari nyanyian rukun wudu. Nah, alhamdulillah kita memasuki sesi pertanyaan. Jadi tadi ada teman-teman kita yang mengirimkan pertanyaan-pertanyaan seputar wudu. Yang pertama itu, apakah perkataan kotor dapat membatalkan wudu? Nah, jadi jawabannya itu iya, perkataan kotor dapat membatalkan wudu karena dari kita berkata hal-hal yang kotor itu kita tidak suci lagi, jadi kita itu hilang wudunya kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada lalu apakah makan dan minum juga dapat membatalkan wudu? Jawabannya itu tidak ya. Jadi ketika kita wudu, kita punya wudu nih, terus kita itu melakukan kegiatan makan dan minum, itu tidak wudu tapi makruh. Nah, jadi sebaiknya ketika kita sudah melaksanakan atau melakukan kegiatan makan dan minum, itu sebaiknya kita melakukan kumur-kumur terlebih dahulu. Jadi ada kriteria makanannya juga nih. Makanan yang dapat memakruhkan wudu itu ya seperti memakan makanan atau minuman yang ada kadar susu dan santannya. Lalu yang terakhir itu, kenapa sih ketika wudu itu kita
selalu melakukan hal dari yang kanan terlebih dahulu. Jadi waktu itu tuh Nabi Muhammad SAW itu selalu melakukan kegiatan apa-apa itu dengan hal yang ada di kanan dulu, seperti makan menggunakan tangan kanan, terus memasuki ke dalam masjid itu menggunakan kaki kanan terlebih dahulu, lalu kaki kiri, dan berbanding kebalik ketika beliau memasuki kamar mandi itu menggunakan kaki kiri. Ternyata itu juga ada alasannya kenapa Nabi Muhammad SAW sendiri itu melakukan ketika melakukan kegiatan di kamar mandi itu menggunakan kaki kiri itu ada alasannya. Jadi pada saat kita melakukan atau memasuki kamar mandi itu menggunakan kaki kiri itu dapat meningkatkan antibodi, dan itu sudah maksudnya sudah dilakukan penelitian juga, jadi seperti itu. Nah, mungkin setelah ini teman-teman dapat kembali ke rumah, lalu melakukan praktek wudhu seperti yang sudah kita bahas dan sudah dijelaskan seperti tadi. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tetapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, yuk mari sama-sama kita membaca doa kafatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Nah, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.